Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yektir Harjanti dari GKMI 5 akan meresum KB 3 dengan judul Merancang Program Tahunan dan Program Semester. Untuk mewujudkan program pembelajaran yang maksimal, sekolah membuat dua tahapan, yaitu program tahunan atau PROTA dan program semester atau PROMES. Oke, sekarang saya bahas PROTA dan PROMES. Program itu adalah sebuah desain atau sebuah persiapan atau bisa juga disebut sebuah rancangan. Program itu merupakan unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan dengan hasil yang maksimal. PROTA dan PROMES itu merupakan administrasi pembelajaran yang menjadi dasar bagi susunan administrasi pembelajaran lainnya. Jadi PROTA itu merupakan susunan alokasi waktu pembelajaran selama 1 tahun untuk mencapai kompetensi, untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang diharapkan. Alokasi waktu itu sangat diperlukan agar seluruh standar kompetensi dan kompetensi dasar itu bisa diterapkan dan diterima oleh peserta didik. Penyusunan PROTA itu dilakukan setelah jumlah jam mengajar untuk mapel tertentu itu sudah diketahui. Jadi PROTA itu biasanya dilakukan atau dikerjakan itu di awal tahun ajaran baru. Keberhasilan merencanakan suatu PROTA itu akan berpengaruh pada administrasi pembelajaran yang lain. Misalnya dalam pembentukan perencanaan program semester, terus silabus, RPP dan lain sebagainya. Sedangkan PROMES itu merupakan bentuk penjabaran dari PROTA. Jadi penjabaran dari PROTA yang memuat gambaran pembelajaran dan pencapaian yang ingin diraih selama 1 semester. Jadi dengan adanya PROMES ini akan lebih mudah dalam menuntaskan mata pelajaran yang diampu bagi kita sebagai seorang guru. Sekarang kita bahas apa toh manfaat dari PROTA dan PROMES itu. Jadi PROTA itu berfungsi yang pertama sebagai pedoman dalam menyusun PROMES atau program semester. Yang kedua itu adalah sebagai pedoman menyusun kalender pendidikan. Yang ketiga itu adalah mengorganisir pembelajaran agar bisa berjalan secara optimal. Dan yang keempat adalah untuk mengoptimalkan penggunaan waktu efektif pembelajaran yang tersedia. Ini diantaranya adalah fungsi dari pembuatan PROTA. Sedangkan fungsi dari dibuatnya PROMES atau program semester itu sangat banyak sekali. Yaitu diantaranya yang pertama adalah mempermudah tugas guru saat mengadakan pembelajaran selama 1 semester. Yang kedua, untuk mempermudah kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah diprogram. Yang berikutnya, bisa mengatur tugas dan wewenang setiap pihak yang ikut serta dalam pembelajaran dan sebagai pedoman guru dalam bekerja dan belajar. Selain itu juga sebagai tolak ukur efektivitas pada proses pembelajaran. Berikutnya adalah langkah bagaimana membuat PROTA. Jadi ada beberapa langkah yang harus dipersiapkan, yaitu yang pertama adalah menelaah kalender pendidikan dan ciri khas sekolah madrasah atau madrasah berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Kemudian menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif, waktu pembelajaran efektif per minggu, seperti itu. Terus kemudian menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun, kemudian memasukkan dalam format yang tersedia. Terus yang berikutnya adalah mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan
untuk suatu pelajaran pada setiap KD dan topik bahasanya pada minggu efektif. Jadi sesuai ruang lingkup cakupan materi, tingkat kesulitan dan pentingnya materi tersebut, serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta review materi. Untuk format penyusunan program tahunan akan saya tampilkan seperti ini. Sedangkan untuk langkah penyusunan promes, ya, langkah penyusunan promes itu yang pertama adalah menghitung jumlah hari belajar efektif dan jam belajar efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun. Kemudian mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu KD kompetensi dasar serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta review materi. Target yang harus dicari atau yang dicapai dalam pemahaman kompetensi dasar itu adalah materi pokok yang sesuai dengan kompetensi dasar yang bersesuaian. Yang kedua adalah tingkat kedalaman materi yang dibahas. Berikutnya adalah perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk membuat siswa itu berkompeten terhadap kompetensi dasar yang ada. Berikutnya langkah yang berikutnya adalah menentukan alokasi waktu pada setiap KD. Untuk format dari program semester atau promes adalah seperti berikut. Dari materi KB3 tentang merancang prota dan promes ini, dari saya pribadi, saya sekarang lebih memahami apa itu arti prota dan apa artinya promes, bagaimana langkah-langkah membuat prota dan promes, serta apa tujuan dibuatnya prota dan promes. Demikian resume dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.